Kami dari kelompok 6 Sistem Informasi B akan membahas tentang media dan sistem penyimpanan. Nama saya Rizky Salsabila Ali, NIM 271 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Nama saya Ahmad Rika Wahyu Prasetyo, NIM 179 Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Selvi Nurfita Sari, NIM 179 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Lutfi, NIM saya 156 Prodi Sistem Informasi B. Perkenalkan, nama saya Noviantika Putri Nursayani, NIM 171 dari Prodi Sistem Informasi B. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Anwari, NIM saya 152 dari Prodi Sistem Informasi. Nama saya Muhammad Sarullah Farizan, NIM 177 dari Prodi Sistem Informasi B. Pengertian memori adalah sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer elektronik. Media penyimpanan data adalah bahan fisik yang di dalamnya tersimpan data perintah dan informasi yang dipindahkan dari dalam komputer. Jenis-jenis memori dari komputer. 1. Dynamic RAM. Dynamic RAM merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh Central Processing Unit dalam kurung CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari DRAM ini adalah kesederhanaan struktural karena hanya membutuhkan satu transistor dari kapasitor yang diperlukan per bit dibandingkan dengan 4 buah transistor SRAM. 2. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM, merupakan RAM lanjutan dari DRAM, namun jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronasi oleh clock system. Umumnya, SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Kecepatan RAM ini bisa mencapai 100 hingga 133 MHz. DDR-RAM, Double Random Access Memory atau DDR-RAM merupakan jenis-jenis RAM yang dengan teknologi lanjutan dari SD card RAM. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 pin dan mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. DDR-RAM ini juga memiliki generasi terbaru yaitu DDR2, DDR3, dan DDR4 yang merupakan pengembangan dari DDR-RAM. Jenis RAM ini banyak digunakan pada laptop guna untuk menghemat daya listrik dan lebih memaksimalkan dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori, jenis ini pun cukup besar hingga 16 GB per chipnya. 4. RDRAM, Rhombus Dynamic Random Access Memory atau RDRAM, proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM ini digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4 dengan slot memori mencapai 180 pin. Jenis RAM ini menggunakan slot RIMM yang sama dengan SDRAM, merupakan sebuah teknologi chip dinamis dengan besutan rembus. Ini mempunyai lisensi khusus untuk teknologi semikomputer yang memproduksi chip. SRAM, Static Random Access Memory atau SRAM, ini merupakan jenis-jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyerangan atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. Memiliki desain laser 6 transistor yang berguna untuk menyimpan setiap bit informasi. Desain inilah yang membuat SRAM lebih mahal dan lebih cepat. Ya, secara fisik chip biaya pemanufakturan chip pun kira-kira 30 kali lebih besar dari DRAM. Namun sayang, SRAM memiliki kekurangan yaitu biaya produksi yang mahal. Hal ini membuat persediaannya hanya dalam bagian kecil dan dipergunakan untuk bagian yang benar-benar penting saja. EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory atau EDORAM, merupakan jenis-jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium dan cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz.
Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. Jenis memori ini banyak digunakan untuk menggantikan primary memory yang ada pada komputer terdahulu, yakni VPM RAM, karena bisa menyimpan dan membaca secara bersamaan. Maka kecepatan baca tulis pada eDORAM bisa lebih cepat juga. 7. NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory atau NVRAM merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti EVI, BIOS, dan firmware lainnya pada perangkat embedded misalnya router. Pada umumnya NVRAM dirancang dengan manufaktur CMOS agar daya yang dibutuhkan juga kecil. Untuk menghidupannya agar data yang disimpan tidak hilang, maka NVRAM menggunakan baterai lithium dengan CR2032. Data yang tersimpan pada memori ini pun tidak akan hilang walaupun daya dimatikan. Prinsip kerja memori atau alokasi memori. Prinsip kerja memori, jumlah kebutuhan RAM tergantung pada jenis program yang sedang berjalan. Alokasi data dalam memori. Manajemen memori adalah kegiatan mengelola memori komputer, mengalokasi memori untuk proses sesuai keinginan, menjaga alokasi ruang memori bagi proses sehingga memori dapat menampung banyak proses, dan sebagai upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Kategori tempat penyimpanan magnetik atau magnetic disk, media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder. Penyimpanan optikal atau optical disk, media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Penyimpanan awan atau cloud storage, media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas memori daripada perangkat. Peralatan penyimpanan memori. A. Computer science. Dasar susunan media penyimpanan ialah kecepatan, biaya, sifat volatilitás. Caching menyalin informasi ke media penyimpanan yang lebih cepat. Memori utama dapat dilihat sebagai cache terakhir untuk media penyimpanan sekunder, menggunakan memori berkecepatan tinggi untuk memegang data yang diakses terakhir. Dibutuhkan cache management policy. Cache juga memperkenalkan tingkat lain di hierarki penyimpanan. Hal ini memerlukan data untuk disimpan bersama-sama di lebih dari satu level agar tetap konsisten. B. Register. Tempat penyimpanan beberapa buah data volatility yang akan diolah langsung di prosesor yang berkecepatan sangat tinggi. Register ini berada di dalam prosesor dengan jumlah yang sangat terbatas karena fungsinya sebagai tempat perhitungan atau komputasi data. Cache memory, tempat penyimpanan tempat sementara atau volatile. Jumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor yang berkecepatan tinggi. Dahulu, cache disimpan di luar prosesor dan dapat ditambahkan, misalnya flash cache yang biasa ada di komputer awal tahun 90-an. Akan tetapi, seiring menurunnya biaya produksi di atau wafer dan untuk meningkatkan kinerja, cache ditanamkan di prosesor. Memori ini biasanya dibuat berdasarkan desain memori statik. D. Random Access Memory, tempat penyimpanan sementara sejumlah data volatile yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Pengertian langsung di sini berarti prosesor dapat mengetahui alamat data yang ada di memori secara langsung. Sekarang, RAM dapat diperoleh dengan harga yang cukup murah, dengan kinerja yang bahkan dapat melewati cache pada komputer yang lebih lama. E. Memori ekstensi, tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer, biasanya berupa buffer. Peran tambahan memori ini sering dilupakan, akan tetapi sangat penting artinya untuk efisiensi. Biasanya tambahan memori ini memberi guna gambaran kasar kemampuan dari perangkat tersebut. Sebagai contoh, misalnya jumlah memori VGA, memori sound dekat. F. Perangkat DMA. Perangkat DMA digunakan agar perangkat M atau K yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi. Perangkat pengendali memindahkan data dalam blok-blok dari buffer langsung ke memori utama atau sebaliknya tanpa campuran dengan prosesor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.